kalau dilihat sebelah mata, seolah-olah bangsa Nusantara itu bangsa yang bodoh atau bangsa yang tidak mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Bahkan yang sering diceritakan adalah Ki Ageng Selo waktu itu bisa menangkap petir. Nah itu. Kalau kita tanah Jawa itu yang waktu itu disebutkan tanah yang gung liwang liwung. Toto tentrem, artinya orang Jawa ini waktu dulu, waktu masih zaman kerajaan-kerajaan, yang dinamakan toto tentrem, itu rakyat itu juga enggak seperti sekarang ini. Rakyat itu diayomi oleh negara. Rahayu Mbah. Ya Rahayu. Ketemu lagi nih Mbah. Iya. Makin sini gitu kan saya itu dari pertama menggali tentang Jawa itu sendiri itu makin asik gitu Mbah. Iya. Terus di balik itu tuh makin banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Iya. Nah ini salah satunya Mbah. Apa benar Nusantara terutama Jawa ini sendiri itu nantinya akan menjadi mercusuar dunia? Iya. Atau panutan dunia? Dan itu kapan kira-kira gitu Mbah? Ya, selamat malam Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Dan semua pemirsa YouTube Hasanah Jawa dimanapun Anda berada. Menjawab pertanyaan bahwa apakah Nusantara atau Jawa itu akan menjadi mercusuar dunia atau akan menjadi panutan seluruh dunia. Ya. Memang kalau kita melihat atau kita itu kembali kepada sejarah awal, terutama sejarah yang ditinggalkan atau yang pernah dijanjikan oleh Eyang Sabdo Palonoyo Ginggong yang memiliki atau yang mempunyai tanah Jawa itu sendiri sudah jauh-jauh hari sudah mempunyai namanya Jongko. Ya, Jongko itu adalah ramalan, yang ramalan itu kelihatannya pada saat ini atau mungkin nggak lama lagi sudah mulai terwujud. Jadi bagi kita orang Jawa, bagi orang Nusantara, berbangga hatilah kita itu sebagai bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai, kalau di luar dari bangsa lain adalah bangsa yang sebenarnya bangsa yang paling berpengalaman ataupun bangsa yang mempunyai jati diri yang luhur. Ya. Kalau dilihat dari perkembangan akhir-akhir ini, itu sudah jelas sebenarnya kalau bangsa Nusantara atau bangsa Jawa itu akan menjadi bangsa yang sangat tinggi tentang peradaban, tentang kewibawaan, tentang budi luhur dan lain sebagainya. Nah, kenapa bangsa Indonesia itu atau utamanya Nusantara ini atau orang Jawa itu sendiri kok sampai melewati hal-hal atau melewati bermacam-macam masa-masanya gitu. Iya, melewati masa-masa kalau dilihat sebelah mata, seolah-olah bangsa Nusantara itu bangsa yang bodoh atau bangsa yang tidak mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Sebenarnya orang Jawa sendiri terutama ya orang Nusantara sendiri ini kan dibodohkan dari orang-orang luar atau disuguhi ajaran-ajaran yang ajaran itu sebenarnya ajaran pembodohan untuk orang Jawa itu sendiri atau orang Nusantara ini sendiri. Karena apa? Karena orang-orang luar melihat bangsa Indonesia terutama Nusantara ini
itu sebenarnya banyak yang ngiri karena kagum dengan kepribadian, tata krama, budi luhur, apalagi pengetahuan tentang baik itu keagamaan, kepercayaan maupun kepiawaian atau kepandaian orang Jawa atau orang Nusantara ini. Maka bagaimana supaya orang Nusantara ini atau orang Jawa ini biar bisa lemah? Caranya terutama waktu itu adalah yang paling sangat kontribusi besar tentang pembodohan itu adalah bahasa Belanda. Ya. Ya, caranya gimana? Caranya ya orang Nusantara ini kalau bisa itu dipisahkan dari sejarah orang Jawa itu sendiri. Kalau bisa orang Nusantara atau orang Jawa ini jangan sampai mengenal sejarah-sejarah Nusantara ini atau sejarah-sejarah Jawa itu sendiri. Bukan itu saja, bahkan sampai tentang agama pun. Sebenarnya orang Jawa itu juga enggak bodoh-bodoh amat tentang agama atau kepercayaan. Namun karena dianggap orang luar itu, orang Jawa itu sangat tahu tentang ketuhanan atau kepercayaan itu, maka disuguhilah atau dicekokilah dengan agama-agama manca itu. Makanya sampai sekarang itu enggak sedikit orang yang Jawa itu jawal, ya enggak sedikit orang yang mempunyai kepribadian atau budi luhur itu yang tinggi, sehingga kelihatannya dari luar itu seperti orang bodoh, seperti orang yang tidak mengenal tentang peradaban, tidak mengenal tentang tata negara, apalagi akhir-akhir ini orang Jawa itu seolah-olah tidak mengenal tentang agama. Padahal ya sebenarnya apa masih kurang dari leluhur kita, dari nenek moyang kita itu tentang kesaktian contohnya. Ya. Apakah orang Jawa atau orang Nusantara ini enggak kurang tuh orang-orang sekti? Ya, contohnya kayak zaman dahulu cerita tentang Joko Tingkir atau Mas Karebet itu sendiri. Dia di samping piawai tentang olah keprajuritan, dia juga berpengalaman tentang bertata negara. Dia juga seorang yang kalau sekarang itu ya menyamai dengan profesor lah, paling tidak ya, tentang bertani, tentang tata niaga, tentang perdagangan dan lain sebagainya. Tapi sehebat itu yang dinamakan Joko Tingkir atau Mas Karebet itu, sejarah itu tetap mengalahkan atau menghapus sejarah itu, tapi sejarah orang luar lah yang dibawa ke sini, sehingga di sini sejarah orang luar itu diagung-agungkan. Padahal sejarah orang luar yang dibawa ke sini itu nggak kontribusi apa-apa di negara kita. Nah itu. Namun orang sini itu harus mempelajari sejarah itu, sehingga sejarahnya sendiri nggak pernah diajarkan, apalagi di sekolahan-sekolahan. Sekarang itu sudah nggak, jarang yang menceritakan tentang kemahiran leluhur-leluhur kita pada waktu itu. Dan yang kedua kali, apa sekarang anak-anak SD sampai SMP sampai SMA, apa juga ada yang mengenal kira-kira bagaimana kehebatan seorang ini yang dinamakan Ki Ageng Selo. Ya. Ki Ageng. Apakah sudah pernah cerita tentang Ki Ageng Selo? Belum. Ya pernah. Nah itulah sebenarnya. Jadi leluhur kita atau nenek moyang kita itu nggak kalah hebatnya dengan orang-orang luar yang sekarang sejarahnya itu diagung-agungkan, diimpor ke sini, yang diagung-agungkan itu. Karena
cerita dari Ki Ageng Selo sendiri. Dia juga seorang yang mahir tentang bertani atau di dalam pertanian. Di samping itu juga dia mempunyai kesaktian yang luar biasa. Bahkan yang sering diceritakan adalah Ki Ageng Selo waktu itu bisa menangkap petir. Nah itu. Nah, apakah itu mitos ataukah itu cerita sejati atau cerita benar? Nah, sekarang kalau dititik dari bekas peninggalannya itu, kayak di Kabupaten Lamongan di Desa Jabung. Di sana itu ada petilasan waktu Ki Ageng Selo itu menangkap petir. Dan sampai sekarang doanya walaupun cuman berapa kata, namun itu bagi orang-orang yang takut dengan petir itu masih manjur. Ya. Jadi jikalau ada petir atau ada kilat yang menyambar-nyambar, kalau kita ketakutan, sebutlah nama Ki Ageng Selo, maka di situ tidak akan kena sambaran dari petir itu. Lah apa doanya? Kalau bahasa Indonesia itu gandrik anak cucu Ki Ageng Selo. Ya. Tapi kalau orang Jawa sendiri karena membaca itu terlalu panjang, ya cukup kita sebut dengan Jabung. Itu aja. Jadi kalau ada petir atau geluduk, ya atau bahasa Jawanya bledek, maka kita harus mengucapkan Jabung itu dengan kata yang keras. Maka petir itu tidak akan berani menyambar orang yang mengucapkan itu. Nah itulah kehebatannya Ki Ageng Selo. Terus sekarang pertanyaannya, doa dari agama apa? Dari agama mana kira-kira yang bisa menangkal petir di kala petir sedang menyambar-nyambar? Coba. Walaupun tuh ngambil dari kitab apa atau sejarah dari perjalanan siapa, coba diterapkan di sini. Kira-kira mempan enggak? Makanya yang sebenarnya atau yang benar itu kadang kita itu lupakan, kadang yang abal-abal kita ikuti. Ya, itulah yang tadi saya sebutkan bahwa orang Jawa itu memang sengaja dijawalkan atau biar tidak mengenali sejarah bangsa kita sendiri itu yang bangsa yang sangat besar. Ya itu. Jadi masih banyak jati diri gitu. Ya, masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang pada waktu itu berjasa besar pada bangsa dan negara ini. Namun negara sendiri itu kelihatannya sudah nggak peduli lagi dengan tokoh-tokoh itu. Nah, bangsa kita sendiri itu banyak yang mengadopsi cerita-cerita dari negara lain. Nah, padahal setiap tokoh atau setiap bangsa itu mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, ciri khas itu nggak bisa dicampur aduk. Ya contohnya kayak sekarang ya. Ya kebanyakan kita itu beragama Muslim. Setiap ada apa saja tanpa membaca dengan ajaran-ajaran dari Muslim, kita kadang-kadang nggak yakin atau kurang pas atau dianggap kurang mandi. Nah itulah. Padahal belum tentu karena Muslim itu didirikan asal dari sana, itu berarti teruntuk negara yang waktu itu diturunkan agama itu sendiri. Jadi nggak bisa setiap negara itu digebiah-uyah podo asine, bahasa Jawa itu dicampur aduk. Kalau sini itu harus mengikuti bahasa sana lah. Doa yang di sana itu juga sesuai dengan kejadian waktu itu. Ya di sana bukan di sini. Lah kalau di sini, oh di sini ini tanah, apalagi tanah Jawa itu yang waktu itu disebutkan tanah yang gung liwang liwung. Apa itu, Mas? Nah, gung liwang liwung itu nggak sembarangan orang yang bisa masuk di tanah Jawa ini. Jadi orang besar pun yang dinamakan liwang liwung di sini itu akan gila. Jadi orang-orang yang datang ke sini yang memasakkan itu adalah tandanya orang-orang yang gila. Nah, gila tentang apa? Ya gila tentang keelokan budaya maupun alam yang ada di Nusantara ini. Nah, makanya dengan gila, menggilai keelokan dan tentang ya segalanya lah yang ada di Jawa ini, makanya
orang-orang ini mau memanfaatkan Jawa ini atau Nusantara ini sehingga dia membawa ajaran-ajaran yang orang sini sendiri nggak paham, supaya apa? Supaya tidak mengenali budaya atau sejarahnya sendiri. Itu. Makanya kalau sudah seperti ini, ya dengan jangka yang sudah waktu itu sudah diikrarkan atau sudah diikrarkan oleh para leluhur kita. Pada saat ini mulailah bangkit orang-orang Jawa itu untuk menggali lagi sejarah bangsa ini, untuk melakukan atau mengikuti ajaran Nusantara atau Jawa ini sendiri. Maka dengan itu ya enggak mustahil lagi Nusantara akan menjadi mercusuar dunia, akan menjadi panutan oleh bangsa-bangsa lain itu. Ya termasuk pada saat ini negara sendiri ini kan mulai gencar-gencarnya untuk membangun ibu kota yang baru, termasuk di Kalimantan itu, dan itu pun dinamai ibu kota Nusantara. Jadi saya yakin, apakah ini awal mula bangkitnya Nusantara ini, apakah ini awal mula Nusantara atau Jawa ini akan, bukan Jawa ya, seluruh Nusantara ini akan menjadi mercusuar dunia itu. Karena sesuai dengan jangka sudah jelas dijelaskan. Dikala nanti di Indonesia ini ada pemimpin yang lahir dari tepi Bengawan Solo, ya, seorang yang kalau bahasanya itu sudro. Intinya ya orang yang dianggap tidak kaya atau orang yang melarat, ya, tapi akan menjadi seorang pemimpin, dan pemimpin itu akan mengawali terjadinya bangkitnya Nusantara, atau akan menjadi pemimpin yang menghebohkan seluruh negara, seluruh dunia. Nah, seluruh dunia. Apakah yang dimaksud itu Pak Jokowi ini, apakah presiden yang akan datang? Akan datang. Nah, itu. Makanya jangan diragukan lagi, dan itu tidak boleh nggak bisa dibantahkan lagi. Itu pasti terjadi. Makanya dari itu banggalah kita sebagai orang Nusantara, terutama kita itu bertempat tinggal di Pulau Jawa. Ya, karena dari dulu pun Jawa itu sudah menjadi panutan sebenarnya. Ya, sudah dari panutan dari negara-negara lain atau dari agama-agama lain. Namun kita sendiri dulu yang punya kadang-kadang itu nggak merasa. Nggak merasa. Jati diri. Ya. Karena apa? Yaitu kita mulai kecil sampai saat ini umur sudah sekian, yang kita dengar atau yang disuguhkan pada kita itu terus sejarah-sejarah orang luar. Jarang kita dikenalkan oleh sejarah-sejarah kita sendiri. Nah, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan sesuai dengan jangkanya leluhur kita pada waktu itu, ini akan terjadi beneran, dan ini akan segera Nusantara ini akan menjadi mercusuar dunia dan akan menjadi panutan seluruh bangsa-bangsa negara lain. Nah itu. Nah, Mbak, itu tuh kalau dikira-kira itu persisnya kapan gitu, Mbak? Ya kalau kita mau mempersiskan kapan itu terjadi, itu tetap nggak bisa. Nggak bisa. Cuman tanda-tanda sekarang itu sudah mulai. Ya karena apa? Karena ya terutama sampean-sampean ini. Ya, seusia sampean sekarang sudah mulai mau menggali tentang Jawa, tentang budaya, tentang agama Jawa. Nah, apakah itu bukan tanda? Karena 10 atau 15 tahun yang lalu itu belum ada remaja atau ukurannya dewasa, baru dewasa lah ya, belum tua ya. Itu belum ada kok yang mau menggali tentang Jawa atau kepingin tahu tentang Jawa ini bagaimana, itu belum ada. Tapi sekarang sudah bermunculan di mana-mana.
terutama yang sering saya lihat tuh para pemuda, anak muda, terus lalu ya menginjak dewasa itu. Ya dulu tuh Jawa itu hanya dikenali orang tua, itu pun yang paling banyak itu yang diajarkan atau yang dipelajari cuman karena cuman tentang hari. Ya tentang tungo cuman itu. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang itu sebenarnya Jawa itu ada misteri apa toh? Kan itu yang digali. Karena peninggalan-peninggalan di Jawa ini luar biasa yang sampai saat ini belum terungkap semuanya. Nah, makanya dengan terungkapnya sejarah atau peninggalan-peninggalan luhur kita itu, ini mungkin mengawali akan berdirinya Nusantara ini dan akan menjadi tadi mercusuar dunia itu. Nah, itu Mbah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama itu kan itu menjadi mercusuar dunia dari hal apapun. Apakah sama persis ketika ini kan menurut leluhur bakalan menjadi mercusuar. Kalau dengan ini agama, dengan kita menyangkut agama gitu mah. Di Nusantara utamanya di tanah Jawa gitu kan. Lalu untuk agama-agama yang lainnya itu nantinya akan kemana gitu mah? Maksudnya tentang bangkitnya Nusantara dan bangkitnya Jawa atau bangkitnya agama budi, agama kepercayaan. Lalu kalau agama budi ini nanti juga ikut bangkit, lalu kemana agama-agama yang sekarang ini berkembang ini? Gitu. Ya itu sudah satu paket dengan bangkitnya Nusantara, dengan bangkitnya Jawa, maka agama budi pun juga akan ikut bangkit. Karena apa? Karena orang sekarang itu sebenarnya apa sih maksud dari beragama itu? Tujuan dari beragama itu? Karena sekarang yang sering kita dengarkan, orang yang beragama itu artinya kan hanya untuk mencari surga. Kan rata-rata itu. Berbuat baik artinya surga, berbuat buruk artinya neraka. Kan hanya berlomba-lomba dari dua hal itu, antara surga dan neraka. Tapi lain dengan agama budi. Agama budi itu tentang surga dan neraka itu nggak dipikirkan. Tapi yang perlu kita kerjakan adalah budi luhur, tata krama, andap asor, sopan santun, kan itu. Nah, agama mana yang mempunyai ajaran seperti itu kecuali agama budi? Kan itu. Makanya orang itu ibarat orang makan itu kelihatannya sudah agak jenuh dengan makanan-makanan yang selama ini kita konsumsi pagi, sore, petang, malam. Cuman itu saja. Kan itu. Tapi tentang itu tadi, tentang budi luhur, tata krama, sopan santun, andap asor, kan jarang itu diajarkan. Nah, mungkin dengan kejenuhan itulah maka agama budi ini akan mulai digali dan akan mulai dianut lagi oleh orang-orang Jawa atau orang-orang Nusantara ini. Nah, lalu setelah nanti agama budi ini bangkit, lalu kemana agama-agama yang sekarang berkembang di Nusantara ini? Itu ya pertanyaan. Ya mungkin saja kalau agama itu sudah nggak dipercayai lagi, sudah nggak dianut lagi di sini. Mau kemana? Ya mau kembali ke asalnya masing-masing. Makanya orang Jawa itu sudah mempunyai pepatah. Yang waktu itu entah siapa yang mengarang, tapi kan sudah ada, kalau orang Jawa itu namanya tetembungan. Tetembungan itu perkataan yang mengandung filosofi. Ya, ela elo Cina londo kari sak jodo lek wong Jawa isih separo. Apa itu artinya? Ya artinya tentang peradaban, tentang budaya, tentang apa. Dari budaya-budaya orang yang di sini disebutkan Cina londo, itu artinya orang luar. Nah, orang luar itu tentang ajaran budi luhurnya, tentang ajaran agamanya atau apanya, itu akan habis
Tinggal sak jodoh itu artinya tinggal mungkin Cerita. hanya berapa persen Oh. yang menganut ajaran itu. Tapi orang Jawa masih separuh. Nah, separuh itu sekarang tinggal ngitung. Orang asli Nusantara, terutama Jawa itu berapa juta. Nah, seandainya ini tinggal separuh, apakah nggak masih banyak orang yang menganut ajaran-ajaran itu? Kan gitu maksudnya. Nah, kalau sudah agama maupun tentang apa saja yang dari luar, kalau sudah nggak dipakai di sini mau apa tuh San? Apakah nggak kembali ke tempatnya masing-masing? Ya, saya nggak mengatakan ini akan hancur atau akan hilang dengan sendirinya, enggak. Tapi saya yakin ajaran-ajaran baik itu agama maupun ajaran yang lainnya ini akan kembali ke asal masing-masing. Ya karena mungkin ya dari orang Jawa sendiri itu sebenarnya ya mungkin kurang nggak mau jujur aja lah. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya dengan ajaran-ajaran dari luar itu sangat menjenuhkan toh sebenarnya. Ya, terus di samping itu setiap apa yang dikerjakan itu rasanya itu tanpa diajarkan keikhlasan. Tapi apa yang diajarkan itu tendensi dengan pahala atau ganjaran itu. Jadi seolah-olah hidup ini hanya mencari pahala dan ganjaran, tapi hidup ini nggak mau melakukan atau perilaku yang baik, gitu loh. Jadi semua apa saja itu dihubungkan dengan pahala, dengan ganjaran itu. Nah, padahal orang Jawa itu dari dulu nggak pernah memikirkan tentang pahala. Yang penting kita bisa berbudi luhur, kita bisa berperilaku baik. Itu pun belum mengakui kalau kita itu baik. Ya, masih kita itu belajar untuk melakukan kebaikan, cuman itu. Jadi nggak tendensi dengan pahala, nggak tendensi dengan itu yang saya omongkan tadi tentang surga, tentang neraka. Soalnya gini, kita itu mau ditaruh di surga, mau ditaruh di neraka itu kan hak Allah atau hak Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa kita manusia itu kok merencanakan diri kita sendiri? Seolah-olah kalau kita tuh melakukan ini, kita pasti ke sana. Kan itu. Nah, kalau Allah atau Tuhan tuh yang menghendaki seperti itu, mau protes dengan siapa? Ya kan itu. Nah, makanya kalau orang Jawa itu ya paling tidak lakukanlah kewajibanmu, baru kamu nanti menuntut hak. Tapi sebenarnya hak itu nggak perlu dituntut. Sebenarnya yang penting kita itu bisa melakukan kewajiban. Nah, itu. Mungkin ya Mbah, di balik itu dengan kita itu mengharapkan imbalan, katakanlah imbalan gitu kan Mbah. Yeah. Dalam semua hal apa yang dilakukan, ketika kita mengharapkan imbalan itu sudah tidak ada rasa ikhlas gitu ya Mbah. Ya jelas nggak ikhlas toh. Kita mau melakukan sesuatu tapi kalau ada upahnya kan gitu. Nah, terus kapan kita tuh mau melakukan tanpa upah itu loh, kapan? Iya. Itu. Dan makanya sekarang itu sampai seperti ini, ya. Dikala kita melakukan kebaikan itu artinya itu surga, dikala kita melakukan salah itu artinya neraka. Sehingga orang itu kebanyakan banyak yang ngeklaim dirinya sendiri, dirinya itu baik. Nah, itu loh. Padahal sekarang ini ya bukannya kita itu mencari keburukan ya. Orang yang selama ini kita anut, orang yang selama ini kita anggap baik, ternyata di belakang hari ada masalah-masalah yang tidak masuk di nalar atau tidak masuk di akal. Ya. Gitu. Nah Mbah, balik lagi ke pertanyaan yang pertama gitu. Ya. Mbah tadi sempat nyinggung Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya. Nah, itu tuh siapa Mbah kalau ini beliau itu? Ya, Sabdo Palon Noyo Genggong itu adalah raja tanah Jawa sebelum ada raja-raja yang tertulis. Ya, itu dia adalah yang memiliki tanah Jawa ini atau cikal bakal orang yang mendirikan tanah Jawa ini. Nah, siapa Sabdo Palon Noyo Genggong? Sabdo Palon Noyo Genggong sebelum tanah Jawa ini dihuni oleh manusia, dia masih di dalam
alam kajiman. Apa? Alam kajiman itu alam manusia tapi masih bisa hidup di dua alam. Jadi alam nyata dan alam goib. Itu namanya alam kajiman. Atau yang dinamakan banul jan. Nah, kalau bahasa agama menerangkan itu bani jin. Bani jin. Nah, itu. Dia waktu di dalam alam kajiman, dia adalah yang dinamai Semar Bodronoyo. Oh, Semar Bodronoyo. Nah, setelah dia sudah masuk di alam manusia, bergantilah nama menjadi Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong. Setelah Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong, agama ini sudah mulai masuk, agama Islam terutama sudah mulai masuk di Nusantara, di tanah Jawa. Dia menjadi Syekh Siti Jenar. Nah, setelah Syekh Siti Jenar, agama ini mulai berkembang pesat dan kemajuan Nusantara ini sudah mulai ada raja, sudah ada hukum dan lain sebagainya. Dia akhirnya masuklah di Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo itu ya Syekh Siti Jenar ya Sabdo Palonoyo Genggong, Sabdo Palonoyo Genggong ya Semar Bodronoyo. Semar Bodronoyo ya termasuk Bathara Ismaya. Nah, itulah urut-urutannya. Ya. Namun mungkin hanya berganti casing aja. Ya, tapi ajarannya sama. Ya. Nah, yang siapa tadi? Bathara Ismaya. Bathara Ismaya adalah putra dari Sang Hyang Bathara Guru atau Bathara Manikmaya. Nah, Bathara Manikmaya adalah putra dari Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang adalah putra dari Nabi Sis. Nabi Sis. Iya. Nah, itu boleh diceritakan nggak, Mbah? Ya, kalau ini kan nanti ceritanya panjang, jadi bisa silain aja. Ya, jadi itulah urut-urutannya ya. Dari Nabi Sis menurunkan Sang Hyang Wenang atau dari Sayyid Anwar, karena putra Nabi Sis adalah yang terkenal ada Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Ya, Sayyid Anwar adalah Asror, Sayyid Anwas adalah Roso. Jadi ada dua putra, yang satu itu berbentuk manusia, yang satu berbentuk sinar. Nah, dari yang berbentuk sinar ini melahirkan Sang Hyang Wenang itu. Nah, dari Sang Hyang Wenang melahirkan Bathara Guru, saudaranya Ismaya. Ya, Ismaya turun ke bumi menjadi Semar Bodronoyo. Semar Bodronoyo masuk di alam manusia menjadi Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong. Setelah agama ini ruwet, akan meluruskan agama lagi, dia masuk di Syekh Siti Jenar. Ya. Terus Syekh Siti Jenar juga ruwet lagi, maka menjadi hakim para wali adalah Sunan Kalijogo. Itu sekilas, tapi kalau diceritakan bisa, namun panjang banget ya. Nah, ini dicuplik di tengah-tengah, makanya ceritanya segitu aja. Nanti biar mungkin pemirsa nanti lebih penasaran ya, gitu. Ya, tapi nanti bisa kok, nanti bisa diulas, jadi dimulai dari Nabi Sis. Ya, itu bikin penasaran saya pribadi juga. Mungkin ini Mbah, untuk terakhir, dengan kenapa, apa masalahnya gitu kan, beliau yang Sabdo Palon Noyo Genggong itu mengikrarkan akan muncul kembali gitu. Ya, dimaksud muncul kembali bukan sosoknya ya. Yang muncul kembali adalah ajarannya. Ya karena apa? Karena ketidakikhlasan. Begitu tanah Jawa ini sudah mulai dipimpin dia masih zaman kajiman sampai zaman manusia. Tanah Jawa itu sebenarnya ayem tentrem. Jadi bahasa dalangnya itu toto tentrem. Ya, toto gemah ripah lojinawi, toto tentrem karto turaharjo. Sudah seperti itu. Nah, kenapa kok kita itu terus sekarang itu melihat dari cerita kok tanah Jawa ini banyak orang yang dinamakan nang D, zaman itu asu gede menang kerai katanya. Jadi seorang yang kuat itu akan memangsa yang lemah. Apakah seperti itu? Bukan sebenarnya. Ini adalah hasil dari orang-orang luar yang ingin menghancurkan
bangsa ini sendiri. Mengganti sejarah. Ya, mengganti sejarah, akan mengolah balik sejarah yang ada di Nusantara ini sendiri. Nah, kita orang Jawa itu percaya. Makanya sekarang banyak orang yang Jawa sendiri itu kadang-kadang malu menjadi orang Jawa. Padahal sejarah itu adalah sejarah kamuflase atau sejarah yang sengaja mendogma orang Jawa ini biar tidak mau lagi mengikuti jejak nenek moyangnya atau leluhurnya. Ya cuman itu. Nah itu Toto Tentrem Kerto Raharjo. Nah itu artinya apa? Toto Tentrem artinya orang Jawa ini waktu dulu, waktu masih zaman kerajaan yang dinamakan Toto Tentrem. Itu rakyat itu juga enggak seperti sekarang ini. Rakyat itu diayomi oleh negara. Nah, dari diayomi oleh negara itu maka menjadi tentrem. Tentrem itu artinya ayem. Ya. Enggak seperti sekarang ini. Harga tiap tahun naik. Ya, terus peraturan tiap bulan berganti-ganti berubah. Kalau zaman kerajaan tuh enggak. Jadi sekali diputuskan yaitu berlaku untuk selamanya. Ya. Nah, kita orang Jawa itu masuk pada zaman miskin, pada zaman hancur itu kan setelah ada penjajah dari luar itu. Sebelumnya tuh nggak ada. Tapi bumi Indonesia tuh bener-bener subur. Iya, apalagi kita semua tahu gitu kan di Indonesia tentunya Nusantara itu dengan kaya alamnya gitu kan, sumber daya alamnya tuh kaya banget. Nah, iya mengane. Nah, kita kan melihatnya gini, melihatnya setelah zaman Mbah Buyut kita, itu kan hidupnya susah, terus makan saja sulit. Ya ini baru zaman apa? Kan itu masuk zaman penjajahan. Tapi waktu Canggah Wareng kita, Udeg-deg Siwur kita dulu, itu nggak ada orang Jawa itu kekurangan makan. Karena di Nusantara ini adalah tanah-tanah surga. Jadi apapun di sini yang ditanam itu bisa tumbuh. Jangankan tanaman, kayu saja ditanam akan menjadi ada buahnya. Gitulah. Makanya kita itu harus kembali ke belakang lagi. Sebelum penjajahan kita itu bagaimana? Gitu. Kalau kita melihatnya setelah ada penjajahan, ya kita terdogma atau terdoktrin di situ seolah-olah orang Jawa itu orang bangsa yang miskin, bangsa yang tidak mengenal peradaban, bangsa yang tidak tahu tata krama, bangsa yang tidak beragama, seolah-olah seperti itu. Nah itu Kerto Raharjonya apa, Mbah? Kerto Raharjo sama antara Toto Tentrem, Kerto Raharjo. Dalam arti Kerto Raharjo itu perjalanan kita dari suku yang satu ke suku yang lain yang nggak ada masalah. Wong kita tuh satu bangsa. Gitu. Raharjo artinya itu gitu. Raharjo itu artinya kita tuh kebersamaan. Jadi rasa kebersamaannya, rasa persaudaraannya orang Jawa itu sebenarnya sangat kental lah. Maka dari itulah, dari kebersamaannya orang Jawa itu, ini bagaimana tuh biar kebersamaan orang Jawa ini hancur? Maka dihancurkanlah dengan penjajahan, dihancurkanlah dengan tidak mengenal sejarah, gitu. Dihancurkanlah dengan agama, biar kebersamaan ini nggak bisa nyambung lagi, gitu loh. Nah, siapa orang-orang ini? Orang-orang ini adalah yang mencari keuntungan di tanah Jawa ini. Jadi kita itu tinggal sakitnya, nikmatnya dinikmati orang-orang itu. Kita yang ditekan tiap hari itu harus belajar ya, tentang ajaran itu. Tapi orang-orang itu hanya menikmati dari hasil dogma atau doktrin itu. Gitu loh. Nah, kita nggak membicarakan satu agama. Ya kebanyakan dari orang-orang yang membawa agama ke sini itu misinya hanyalah mencari keuntungan. Gitu loh. Itu yang dinamakan Kerto Raharjo. Toto Tentrem Kerto Raharjo itu artinya. Ya, ada lagi pertanyaan? Sampun, Mbah. Sampun. Mungkin ya kedepannya itu tentang Nabi Syihsu itu saya penasaran banget tuh, Mbah. Ya, nanti bisa diulas di sesi berikutnya. Nah, yang penting sekarang tuh gini, ya kita
bagaimanapun kita itu hidup di Nusantara, di tanah Jawa, maka kita jangan pernah meninggalkan sejarah. Jadi jas merah, jangan pernah meninggalkan sejarah itu. Kalau orang yang berani meninggalkan sejarah sampai mengikuti sejarah orang lain, saya yakin hidupnya tidak akan tentram di tanah Jawa ini. Ini sudah menjadi sabdo oleh para leluhur atau pendiri tanah Jawa itu sendiri. Karena yang Sabdo Palonoyo Ki Ageng mendirikan bangsa ini enggak minta sumbangsih dari bangsa lain atau negara lain. Dia mendirikan sendiri, dia menata sendiri ketentraman. Nah, sudah ditata, sudah menjadi sebuah negara. Tapi orang lain ini berusaha untuk menghancurkan. Karena tujuannya yaitu hanya ingin mengambil manfaat dari tanah kita sendiri. Makanya sebelum apa yang ada di negara kita ini diambil manfaatnya oleh orang lain, maka sayogianya kita sebagai orang Jawa atau orang Nusantara ini, mari kita kelola negara kita sendiri. Mari kita kembali ke agama asli, agama Nusantara ini sendiri. Mudah-mudahan dengan tadi yang dimaksud mercusuar dunia, ada menjadi panutan negara lain, ini akan segera terwujud dan kita akan masuk ke Toto Tentrem Karto Toraharjo lagi. Itu sudah ya, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini obrolan biasa, mudah-mudahan kita itu memecut pada diri kita sendiri, membangkitkan hati kita sendiri, dan banggalah terutama orang-orang Nusantara dan orang-orang Jawa ini hidup di tanah kita sendiri. Ya, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Rahayu Rahayu ingkang pinanggih, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu.